Pak Ihsan, ini saya kembali membaca satu pernyataan dari Pak Samsul Bahri. Yap. Dia katanya di kampung saya, petugas sensus nggak datang-datang ke rumah. Cuma dikumpulkan kakak saja oleh kadus. Ini boleh Pak ya, seperti ini? Ya, oke. Ya, jadi sekali lagi SOP-nya tadi saya sampaikan. Iya, Kalau untuk kabupaten, 19 kabupaten, yang 4 tadi udah given ya. Apa namanya? Banda Aceh, Sabang, Langsa, dan Sumawe. iya. Selebihnya ya itu tidak semuanya didatangi oleh petugas, ya. Oh, Yang dilakukan saja, ya, iya, iya, oleh petugas dan kepala dusun. Jadi kalau memang kepala dusunnya menganggap itu perlu, nah ini tentu itu dibenarkan, ya, iya, untuk iya, apa namanya di diisi lah, ya, iya. dijawab pertanyaan-pertanyaan ini dan tentunya karena Pak Kadus memerlukan ya informasi barangkali belum tercatat barangkali ya Iya, KTP-nya atau gimana, nah ini dimintakan itu saya pikir benar. iya. Oh, boleh itu Pak ya? Iya, Ya, ya boleh. nanti orang-orang tertentu saja yang didatangi nanti oleh Iya, petugas atau sebaliknya nanti orang tertentu yang mungkin diminta oleh kadus ininya. iya. Pak Ihsan, ini mungkin agak keluar dari ini sedikit, tetapi Ya, perayaan publik ini penting untuk saya tanyakan soal sensus kemiskinan, Pak. Ini ya, perayaan publik ini di apa selalu menjadi pembicaraan publik di warung kopi itu, Pak. ya betul. Begini, pernah PD Jaya itu menjadi daerah termiskin di Aceh, juga Hmm. kadang-kadang gayo luwes. Tetapi oleh masyarakat setempat, khususnya PD Jaya ini tidak percaya dengan hasil sensus dan Ya, malah memprotes. Tentu BPS sendiri punya argumentasi yang sangat kuat ketika menentukan salah satu kabupaten kota di Aceh menjadi peringkat di bawah misalnya dari sisi itu atau menjadi termiskin katakanlah. Nah, mungkin ini buat Pak Ihsan juga bagaimana menjelaskan kepada masyarakat sehingga mereka yakin bahwa ini memang cara kerjanya memang seperti itu. Jadi bukan bukan ada persoalan politik atau seperti apa tidak. Ini memang memang apa namanya metode ilmiahnya seperti itu memang. Bagaimana ini menjelaskan Pak Ihsan? baik. Ya, ini kesempatan baik juga nih. Apa Iya. namanya? Apa sampaikan Pak Bukhari tadi. Jadi terkait kemiskinan, ya, saya harus menyampaikan pendataan kemiskinan yang oleh BPS adalah pendataan yang bersifat makro. Ya, Hmm, jadi hmm, kita hmm. beda ada dua, kemiskinan Iya, makro dan kemiskinan mikro. mikro. Ya, Hmm. kemiskinan yang makro yang dilakukan oleh BPS. Ya, Hmm, hmm. tujuannya apa? Untuk mendapatkan penduduk miskin ya dalam satu daerah secara agregat. Ya, Hmm, hmm. dalam sampai katakan kabupaten. Tidak Iya. ada data kemiskinan ke makro ini disampaikan by name by address. Hmm, Ya, hmm. tidak ada tuh. Ya, Iya, itu satu makro ya yang disampaikan oleh iya, BPS bahwa di Aceh sekarang kemiskinannya 15,01 iya, persen, gitu iya. kan? Itu posisi makro, ya. Makro. Nah, Hmm. yang terkait dengan Pak baru sampaikan adalah kemiskinan mikro, ya. Hmm, Kemiskinan hmm. terkait dengan katakan pemberian program bantuan oleh masyarakat, ya. Jadi Oh, hmm, itu hmm, adalah hmm, uh, hmm. datanya itu bisa disampaikan by name address. Si A, si Hmm. B, si C tinggalnya di sini. Itu adalah namanya kemiskinan mikro. Itu Iya, tidak iya, dilakukan oleh BPS. iya, iya. Ya, Hmm. yang BPS adalah kemiskinan makro. Ya, Iya, untuk iya, perekonomian yang lebih besar. Ya, iya, jadi sekali iya. lagi, memang saya sampaikan tadi, saya katakan mikro bukan punya BPS, nggak punya. Memang demikian. Pendataan terakhir dilakukan oleh BPS diminta bantu oleh Presiden untuk melaksanakan pendataan yang mikro ini itu terakhir tahun Hmm. 2015 Iya, ya iya. Hmm. itu pembayaran basis data terpadu PBDT Hmm. Hmm. 2015 ya terakhir dilakukan Iya. BPS dan itu sudah kami serahkan atau BPS serahkan ke TNP 2K
ke Hmm. pemerintah lah, ke Pemerintah presiden ya. lah yang amanat gitu kan, ke Iya, TNI iya. Lembaga. Di sana datanya itu lalu disampaikan ke kabupaten kota seluruh Indonesia, ke provinsi untuk dilakukan update. Ya, lagi-lagi Hmm. kami lakukan 2015 Hmm. sampai sekarang 2020 ini data itu masing-masing kabupaten kota yang update datanya. A si miskin, Hmm. si B udah nggak miskin lagi, gitu. Iya. C miskin itu adalah kewenangan ranahnya kabupaten kota yang Kota. dinas-dinas Oh. pemerintah daerah untuk mengupdate, Hmm. ya, untuk mengupdate Iya, iya, lagi-lagi. iya, Dan iya. itu digunakanlah oleh pemerintah sendiri untuk kebijakan program bantuan, ya, baik bantuan Ah. langsung tunai, kemudian Hmm. untuk PKH, ya, segala itu nanti Hmm. dari data-data itu. Jadi sekali Iya, lagi, iya, iya. data Iya, mikro iya, iya. itu awalnya memang terakhir tahun 2015 dilakukan oleh Iya, BPS, itu iya, didapat data mana iya. by 16, tapi lagi-lagi itu bukan punya BPS karena langsung Iya, diserah, iya. karena BPS menyalahi ketentuan dunia internasional, statistik internasional. Iya, iya, iya. By 16 itu serahkan pemerintah, pemerintah yang nanti Iya. akan mengelola, ya. Jadi bukan kami mau menghindar, ya, Hmm. kenyataan memang demikian, Pak, ya, Iya. pelaksanaan. Tapi lagi-lagi dan bukan berarti kita juga nggak peduli, ya, dengan Iya. keadaan apa namanya data lah kata itu ya yang Iya. terjadi. Tentu Iya. kami terus bekerja sama dengan pemerintah daerah, dengan bupati, wali kota, ataupun gubernur tingkat provinsi untuk kelancaran pendataan ini. Iya. Mungkin itu, Pak. Iya, mungkin sedikit Pak Ihsan. Orang yang dikategorikan miskin itu seperti apa? Misalkan rumah Ya, lantainya tanah, kemudian betul. tidak punya WC atau seperti apa Pak Ihsan? Ya, betul. Jadi ada 14 karakteristik, ya, Iya, iya. yang masuk dia kategori miskin. Yang awalnya Hmm. kami lakukan, ya, Hmm. selain memang apa namanya makan gitu kan, Iya, kondisi apa namanya rumah, ya, tadi luas lantai, jenis lantai, atap gitu kan, kepemilikan iya. harta, punya apa namanya dan sebagainya, ya. Hmm. Itu yang nanti perlu diupdate oleh tadi yang saya katakan tadi, ya. Jadi sekali lagi Hmm. Hmm. itu kriteria kemiskinan yang mikro, benar. Tapi Hmm. yang makro ya nanti ya itu dari utamanya dari konsumsi. Dibagi dua, Hmm. makanan dan bukan makanan, ya nanti kita tanyakan lah dalam sesi Ah. itu. Ya, Betul, yang Pak. WC tadi masuk Pak ya? Betul, Yang betul, tidak betul. tidak punya jamban ya di rumah itu termasuk Betul, orang itu yang bagian miskin Pak. aslinya begitu, Pak. Aslinya dari ininya itu salah satu kriterianya begitu. Iya. Karena di Aceh Pak, itu di pedalaman, Ya, itu WC umum itu Pak. iya, 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 iya. Jadi ada di satu di Menasah ya, di Menasah Ya, atau di balai desa. Jadi rame-rame ke situ apa buang air besar. Jadi ya, kalau itu kriteria banyak sekali yang miskin memang Pak ya, Ihsan. jadi begitu Pak Muhari. Jadi Iya, kalau bisa dimaklumi sedikit bahwa iya. pendataan ini tentunya harus seragam. Ya, kita datanya Hmm, kalau BPS kan terbanding secara nasional. Ya, dari iya. Sabang sampai Merauke. Sama itu. Hmm, Dan dalam hmm. membuat daftar pertanyaan itu sudah mengakomodir ke pakar-pakar yang ahli-ahlinya. Baik Oh, masalah iya, iya, iya. perumahan, itu pasti Pak. Tidak ada Iya, survei dengan BPS yang tidak di sebelumnya diundang pakar-pakar ahli, ya, sehingga iya, itu iya, bisa di-generate, bisa dipakai secara umum, ya. Itu iya, yang iya, kami sampaikan yang makro tadi, khususnya iya, makro iya, yang bisa digunakan keterbandingan dari Sabang sampai Merauke, ya. iya, Tadi bagaimana di Merauke, bagaimana di apa namanya Pak di Sorong gitu, bagaimana di iya, Pidijaya, ya itu harus sama nanti kan. iya. Karena kalau nggak sama nanti apa yang mau dijumlahkan atau apa yang mau dihitung kan begitu Betul. kan ininya. Iya. Nah itu tugas yang kami lakukan dan cirinya adalah makro lintas Hmm, hmm, sektor ini hmm. Pak. Iya. Itu Pak. Ya, kita berharap apa ada pencerahan ini untuk masyarakat ya disampaikan oleh Pak Terima kasih, Pak. Ihsan
sehingga tidak bertanya-tanya baik kepada kami apa atau sesama sendiri yang memang tidak paham metodologi pencatatan itu, Pak Ihsan. Oke. Baik Pak Ihsan, Siapa? kita kembali lagi ke sensus tadi, masih punya waktu sedikit. Kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan dalam rangkaian sensus yang akan kita lakukan sampai 30 Desember ini, Pak? Sebulan penuh ya? Iya, silakan Pak Ihsan. Jadi harapan kami BPS ya, tentunya yang pertama ya paling utama masyarakat atau penduduk berkontribusi untuk mensukseskan. Bagaimana caranya? Caranya yaitu menerima petugas ya untuk didata ya. Nanti biar kami petugas sensus dan kepala dusun yang melaksanakan pendataan itu. Cukup masyarakat menerima, menjawab ya, kalau memang dia yang masuk kategori wilayah tadi 19 kabupaten ada kuesioner, cukup dijawab, diisi ya dengan benar, dengan jujur apa adanya. Nah, itu yang kami harapkan. Dan sekali lagi kami berupaya bahwa petugas kami ini yang akan berinteraksi itu menjadi petugas itu dilengkapi dengan APD tadi, alat pelindung diri. APD. Ya, dengan menggunakanlah pokoknya kita mengutamakan kesehatan nih. Jangan sampai ini jadi sarana penularan, Bang, begitu. Ini yang kami harapkan sehingga momen ya pendataan sensus penduduk 2020 di Aceh yang berlangsung dari tanggal 1 sampai 30 Desember ini bisa terlaksana dengan baik. Ya, tadi tidak ada lagi nih setelah itu lewat September tanggal 1 Oktober dan seterusnya tidak ada pendataan lagi. Ya, 10 tahun ke depan, Pak ya. Tahun depan ada lagi pendataan ya, tapi bukan sensus ya, cuma ada dengan tertentu dan pertanyaannya juga lebih banyak karena target yang mau dicapai juga cukup banyak. Ya. Mungkin itu, Pak. Untuk sekarang ini sebenarnya yang kami harapkan itu bisa menerima dan bisa menjawab. Dan tentunya pastinya kepada aparat yang sudah sesuai SOP itu akan membantu, bisa membantu. Ya. Alhamdulillah sebenarnya dukungan dari Presiden, dari Menteri Dalam Negeri, kemudian Panglima TNI, Kapolri semua turun ada ya untuk mensukseskan sensus penduduk ini. Ya, jadi ini adalah hajat nasional nih, hajat bangsa dan negara. Ya, sehingga diketahui berapa sih penduduk Aceh. Gitu, ya. Nah, itu yang kami harapkan. Pak Ihsan, itu kan kembali tadi ini kan sudah 2 tahap dilakukan. Artinya dari tanggal 15 Februari sampai 29 Mei itu yang online dan sekarang tatap muka. Bagaimana hasil partisipasi masyarakat yang online yang kemarin yang dilakukan dan berapa lagi sisa kira-kira yang harus dilakukan tatap muka ini, Pak Ihsan? Iya. Itu Aceh. Jadi, di Aceh setelah waktu online kemarin yang berakhir tanggal bulan Mei ya, itu penduduk di Aceh berpartisipasi sebanyak 502.051 banyak. Ya, ada 500 itu dalam persentase terhadap penduduk Aceh yang 5.300.000 ya. Pada 9,32% yang baru terdata. Sebenarnya masih relatif sedikit ya. Sedikit. Masih ada 90% lagi yang perlu didata. Itu kalau penduduk. Kalau masyarakat keluarga ini ada sebanyak 125.579 keluarga. Keluarga. Ini yang berdata, ini kalau dalam persentase keluarga itu 8,58%. Dari total keluarga yang ada di Aceh. Ya. Ini bervariasi di kabupaten kota yang ada di Aceh ini. Ya, yang kemarin paling tinggi ya partisipasi terhadap total itu ada di Aceh Utara, itu 10,8%. Lalu di Aceh Selatan 9,63% dan Aceh Tengah 7,80%. Ini dalam persentase.
ya. Iya. Tapi kalau jumlah penduduk yang ikut partisipasi yang paling banyak ini juga di Aceh Utara 53.000 penduduk. Kemudian ya tadi di Aceh Selatan 48.000 penduduk dan di Aceh Tengah 39.000 penduduk. Jadi total di seluruh kabupaten di Aceh ini ada 552 penduduk. Iya. Berarti masih banyak yang harus didata kembali, Pak. Betul. Iya. Ya, oke. Ini waktu kita tinggal 1 menit lagi. Sebagai closing statement, apa yang ingin Pak Ihsan sampaikan untuk masyarakat dan mungkin juga petugas? Oke, ya. Jadi bahwa sensus penduduk September 2020 ini adalah sensus yang berbeda, sensus penduduk yang berbeda dengan sensus penduduk sebelumnya. Kenapa berbeda? Karena ini adalah sensus yang bekerja sama, berkolaborasi antara data yang ada di Dirjen Dukcapil atau catatan administrasi di pemerintah dengan data lapangan. Ini kita kolaborasi, ya. Nanti Bapak Presiden sudah menginstruksikan cuma ada 1 data pendudukan di Indonesia. Ya, tidak ada lagi data versi Kementerian Dalam Negeri, tidak ada lagi data versi BPS, versi BKKBN misalnya tentang keluarga itu tidak ada lagi. Jadi Bapak Presiden mengharap dari data sensus penduduk kali ini adalah 1 data kependudukan Indonesia untuk Indonesia maju. Ya, jadi ini mohon kerjasamanya, prinsipnya terima petugas, jawab apa adanya, itu sudah membantu. Selebihnya kami yang akan mengatur, ya, melakukan satu tugas, yaitu ada petugas sensus dan dibantu oleh kepala dusun dari setiap wilayah di Indonesia ini. Iya. Menarik sekali Pak Ihsan. Mudah-mudahan perbincangan kita ini bermanfaat bagi masyarakat dan juga bagi kita semua tentunya, petugas dan sebagainya. Sayang sekali Pak Ihsan, waktunya sudah habis. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali pada sesi berikutnya atau program berikutnya. Saya sekali lagi sebagai host menyampaikan terima kasih atas kesediaan Pak Ihsan. Saya mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.